materi pada pertemuan sebelumnya. Masih tentang infak dan sedekah. Infak di jalan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang infak. Apa itu infak? Masih ingat? Al-ilmu his sudur lafil kutub. Ilmu di dalam buku. Ilmu di dalam dada, bukan di dalam buku. Ayo, masih ingat apa itu infak? Jelaskan dengan bahasa sendiri. Adik Haikal, apa infak? Infak adalah membelanjakan atau membiayai berhubungan dengan perintah Allah. Secara ringkasnya infak adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, yang kita pakai sering dengan bahasa sedekah. Samakah infak dengan sedekah? Apa bedanya, Naura? Apa beda? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya Rahman infak dan sedekah? Pernah bersedekah? Pernah. Apa? Ayo. Kalau infak mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kalau sedekah juga mengeluarkan, tapi cakupannya lebih luas. Kalau infak tadi berbentuk materi. Kalau sedekah, apa kata Tata? Senyum pun termasuk sedekah. Nanti kalau sedekah lebih luas, bisa dari senyum, kalau tidak memiliki mata, tidak memiliki tenaga, atau bisa melalui tenaga, atau bisa melalui ilmu. Itu materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita memasuki materi tentang tetap infak di jalan Allah, tapi fokusnya kepada Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Untuk apa belajar ini? Kira-kira untuk apa kita belajar materi ini? Biar kita menerapkan. Hah? Biar kita menerapkan. Biar kita menerapkan bisa. Yang pertama, diharapkan Anda semua bisa menghafal Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Tapi lebih bagus kalau hafal satu surah. Berapa ayat? 20 ayat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah Anda semua mampu menentukan isi kandungan dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Setelah mampu menentukan isi kandungan, nanti kata dia mampu menerapkan isi kandungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tujuan rencana kegiatan pembelajaran. Nanti dalam proses pembelajaran, Umi menjelaskan materi, kemudian kita bagi kelompok. Ini sudah buat medianya, kita kerjakan LKPD berkelompok. Ya, oke? Sekarang silakan buka Quran surah Al-Fajr. Kita baca dari ayat 1. Di juz 30 Zakwan. Kamu?
ayat. Nah, surah ini diturunkan di kota Mekah, maka dikenal dengan surah Al-Alaq. Kalau surah yang turun di kota Mekah namanya surah apa? Surah Al-Alaq. Kalau turun di Madinah namanya surah apa? Madaniyah. Nah, surah yang turun di kota Mekah itu rata-rata surah yang menjelaskan untuk pertama memperbagus tauhid, menyempurnakan tauhid. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Nah, Al-Fajr ini turun di kota Mekah. Kenapa? Pada zaman itu orang-orang jahiliyah ini sombong. Rata-rata mereka berdagang dan tidak mau peduli dengan sesama. Maka turun surah ini. Nah, fokus kita pada ayat 15 sampai 18. Baca adek surah Al-Fajr ayat 15. Artinya, adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Oke, surah yang kita bahas Quran. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ayat 15. Kalau manusia itu Tuhan memberikan kenikmatan, Tuhan memberikan kelebihan rezeki, maka kecenderungan manusia merasa bahwasanya Tuhan telah memuliakannya, sehingga merasa sombong, merasa angkuh, merasa akulah paling kaya, akulah paling hebat, aku paling terkenal, aku paling dihormati orang, karena merasa kaya, merasa hebat. Itu kecenderungan sifat kita sebagai manusia. Ayat 16. Baca Khotifah. Adapun manusia, sementara itu apabila dia memujinya, lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, siapa dia? Manusia berkata, Tuhanku telah. Setelah dijawab, ini baru digunting. Setelah digunting, dilipat menjadi sini, jepit. Lipat sehingga jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini siapa mau lipatan ini? Jadi seperti ini dan tempelkan ke karton depan. Paham ya? Kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang duluan mengumpulkan tugas. Tarik tali atas. Tarik tali atas. Aku nak ada hijau-hijau teh macam. Kami
Tarik tali atas. Selamat mengerjakan. Nah, aku lah makan lah. Ayo, siapa lagi? Satu soal terjawab, siapa lagi yuk? Ya, aku lagi. Aku lagi. 18. Cepet-cepet makannya aja. Dan kamu Lalu ia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ayat menjelaskan perintah memberi makan orang miskin. Benar kan soalnya balik nomor 1 balik ke nomor 3. Benar jawaban nomor 3, tapi nomor 1 jawabannya salah. Oke, lanjut kelompok 2. Sama dapat dimsum juga. Kenyang enggak kelompok 2? Kenyang. Perbedaan infak dan sedekah. Apa kata? infak hanya melalui harta dan sedekah bisa lebih luas. Masuk senyum. Masuk senyum. Enggak punya duit senyum pun jadilah sedekah. Tapi kalau senyum di jalan WA. Kelompok 3, Kotifa dan kawan-kawan. Dapat makanan jajanan. Dapat kue-kuean. Jadilah. Sikap manusia jika diuji dengan kenikmatan. Apa sikap manusia? Sombong. Oke. Kelompok 4, Dea dapat jajan. Jadi tidak payah lagi keluar main Dea. Kandungan Al-Fajr ayat 17 apa? Memberi maka memuliakan anak yatim. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa? Pertama, surah Al-Fat itu menerangkan tentang kecenderungan sifat manusia. Kalau diberi rezeki yang bersyukur mereka sombong. Kalau dikasih kesempitan merasa Allah tidak sayang, merasa dihina. Padahal rezeki adalah ujian. Mau banyak itu ujian, mau sedikit juga ujian.